Tapi kalau misal ini kan bisa justru yang daerah panas. Nah, kalau misal sobat kompeten pengen menanam anggur, ini yang pertama harus disiapin apa sih Pak? Ya, jadi memang kalau ini umur ya kan sekitar 2 bulan atau 1,5 bulan. Setelah ini kita akan keliling dulu. Boleh, Pak, boleh. Tur, Ya. Kita tur Padeno Grapes gitu ya Pak. Kita juga pasti sobat kompeten juga penasaran nih, ada jenis apa aja sih, seperti apa contohnya. Tadi kita Halo Sobat Kompeten, gimana kabarnya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat. Cuaca yang cerah di kota Jakarta Timur. Dan kali ini di gedung P2KPTK 2 Jakarta Timur, kita akan kembali mengadakan acara yang sangat spesial. Kita akan melakukan kunjungan ke daerah Citayam Bogor. Dan di sana ada sebuah kebun anggur yang bernama Padeno Grapes. Seperti apa keseruannya? Kita akan langsung menuju ke sana. Jadi, check it out. I'm changing, I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now, 'cause I don't think I'll make it here without. 'Cause it's you and only you. 'Cause it's you and only you. First time I've got hope. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here without. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here without. 'Cause it's you and only. Because it's you and only you. Nah, Sobat Kompeten, kita sudah sampai di daerah Citayam Bogor. Kali ini kita sudah berada di Padeno Grapes atau kebun anggur milik salah satu Kasatlantas P2KPTK 2 Jakarta Timur. Dan kali ini yang pastinya kita akan ngobrol langsung gimana sih cara budidaya yang benar, kemudian bagaimana cara kita mengelola kebun anggur, dan bagaimana sampai untuk sistem penjualan baik dari bibit maupun juga buahnya. Seperti apa keseruannya? Yuk, kita ikuti ke sana.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat P2KPTK 2 Jakarta Timur? Nah, seperti yang sudah kita janjikan di awal, kita saat ini sudah jauh-jauh dari Jakarta Timur, dari daerah Durensawit. Kita sudah sampai terbang ke Bogor Citayam. Dan saya ingin menyapa salah satu staf, lebih tepatnya Kasatlank gitu ya Pak ya. Kasatlank P2KPTK 2 Jakarta Timur. Kejuruan ya Pak ya kalau salah. Iya. Biasa ketemu di kantor, biasa absen pagi ya Pak ya. Sekarang kita di kebun itu ya Pak ya. Gimana Pak Tarno, kabarnya sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat pagi ini ya. Syukur alhamdulillah kawan-kawan bisa silaturahim ke kebun mini saya ya kan istilahnya alhamdulillah. Jadi sambil saya ketemu di kantor, kita sekarang ketemu di gubuk saya, di kebun mini saya. Inilah hobi saya. Ya istilahnya untuk menghilangkan kejenuhan dan artinya ya karena memang istilahnya ada waktu-waktu setelah kita gunakan untuk hobi saya di sini. Berkebun ya Pak. Karena katanya nih kalau misal ada istilah lelaki atau cowok itu nggak bisa dipisahkan dari hobi gitu ya Pak ya. Karena memang hobi harus tetap terpenuhi gitu walaupun sudah berkeluarga itu ya Pak ya. Kemudian ini Pak Tarno, ini kan image-nya agak beda ya Pak ya. Ketika Pak Tarno di kantor kan, wah ini orang yang berwibawa nih. Ternyata sampai di sini low profile dengan dandan yang seperti ini dan ternyata punya sebuah kebun yang sangat, kalau misal menurut saya sangat luar biasa Pak. Bagi orang awam yang tidak pernah berkecimpung di dunia pertanian itu ya Pak ya. Pasti juga sobat kompeten penasaran dong, gimana sih caranya sebenarnya budidaya untuk anggur, bagaimana cara mengelolanya, dan bagaimana yang dari kecil bisa sampai besar. Cuma nih Pak, dari awal satu pertanyaan pembuka nih Pak. Karena kan sekarang lagi musimnya, kemarin kita sempat pandemi itu ya Pak ya. Ini termasuk salah satu usaha yang tercipta karena pandemi atau memang dari dulu Pak? Sedikit risaba itu kilas balik ya, kilas balik sedikit ya kan, karena memang selama pandemi ini kan memang luar biasa ya dampaknya. Betul. Luar biasa dampaknya. Sementara saya di kantor kadang-kadang masuk saya yang tadinya full ya dari 5 hari menjadi hanya 1 hari. Ya kan, dari 1 hari. Jadi saya begitu keluar masuk rumah bingung saya, hanya megangin handphone kalau ada instruksi dari kantor saja kan. Nah lama-lama saya jenuh kan. Akhirnya saya ada tanah sedikit gitu ya, saya istilahnya ada imajinasi sedikit, ada wawasan, wah kalau tanah saya yang sedikit ini saya tanamin anggur gimana gitu ya. Artinya dari situlah mulai, karena memang di kantor juga saya harus mengcover daripada pekerjaan di rumah ya, artinya saya menggunakan waktu yang sisa-sisa dari kantor itu saya gunakan untuk berusaha untuk budidaya anggur. Dari mungkin kalau pertanyaan dari Mas bagaimana awalnya ya, mungkin memang sulit pertama kali kita menanam anggur karena memang setelah saya baca literatur, saya baca di YouTube, saya bingung bagaimana panduan yang pokok dan bagaimana bisa menghasilkan buah yang seperti yang di YouTube itu luar biasa gitu ya. Kenapa saya nggak bisa? Nah, saya istilahnya hanya terkenang karena saya sering istilahnya ngajar di SMK, saya sering teriak, SMK bisa. Saya tanya sama anak-anak saya, bisa apa? Nah, sekarang saya buktikan sendiri, insya Allah saya bisa juga sih nanam anggur sampai buah, bagaimana caranya. Nah, di situ saya mulai belajar dan terus belajar. Intinya cuma satu, senang dulu ya awal ya Pak. Tapi nih Pak, ini kan daerah Citayam Bogor ya Pak ya. Di daerah sini memang mayoritas berkebun anggur kah atau memang baru sini Pak? Sementara ini memang baru hanya saya di sini ya. Baru hanya saya di sini. Ini namanya Desa Rawapanjang, Kabupaten Bogor. Nah, kalau yang paling lebih disebut ya Kampung Kelapa ya. Kampung Kelapa, Desa Rawapanjang ya kan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Nah, kemarin juga Pak Lurah juga sudah datang ke sini, ya kan, juga ditambah dengan koordinator tanaman pangan dan hortikultura Ibu Farida juga kemarin hari apa ya? Hari Kamis. Kamis kemarin beliau datang ke sini dan dia sangat respect sekali dan bahkan dia memberikan aplaus ya, mohon maaf bukan kita menyombongkan diri ya, bagaimana itu budidaya anggur yang ada di tempat saya ini bisa mengedukasi daripada masyarakat yang ada di daerah Rawapanjang ini. Intinya karena penyempitan daripada lahan yang ada ya, kita urban farming. Iya betul. Urban farming. Bagaimana kita istilahnya memanfaatkan kondisi tanah yang tersisa ini ya kan, kita ya kalau istilahnya saya bilang
satu rumah satu pohon anggur itu program saya, dan saya ingin menularkan virus-virus pengangguran. Pengangguran Ya, bukan pengangguran ya, beda, pengangguran ya, virus-virus pengangguran gitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi nantinya suatu kontribusi ya, yang tadinya kita insya Allah bisa selama ini impor, kita bisa mencicipi langsung dengan pohon mencicipi buah anggur di pohonnya langsung. Petik dari pohon itu ya Pak ya. Di pohon gitu. Tapi ini Pak, kalau misal petani anggur sendiri di sini ada komunitasnya atau enggak sih? Ya. Untuk saat ini? Jadi kalau komunitas yang di Cibinong ini sebenarnya banyak ya. Istilahnya sudah ada beberapa ya kan, di Bogor, Cibinong, bahkan di Tangerang, Bekasi sudah banyak ya. Tapi khususnya kalau yang di Cibinong ini baru mau dibentuk. Dengan adanya teman-teman yang istilahnya sering kumpul di sini ya kan, sering share di sini, bareng-bareng memberikan masukan-masukan tentang hama, tentang pembibitan, tentang media tanam. Kita biasanya riung atau ngumpul ya kan, saling tukar pengalaman ya. Insya Allah nanti akan kita buat komunitas anggur lah, komunitas ya istilah petani anggur lah, urban farming khusus untuk anggur. Kalau di sini Pak, ini khusus anggur saja atau Pak Tarno punya tanaman yang lain Pak? Kalau sementara ini saya memang mengkhususkan untuk anggur saja ya. Memang ada sebagian istilahnya tanaman-tanaman hias itu hanya sebagai variasi saja. Hiburan semata ya Pak? Hiburan semata ya. Ada aglonema, ada janda bolong ya kan, itu hanya sebagai beraneka aja, selingan aja gitu. Tapi nih Pak, tadi kan sempat berkeliling tuh ya Pak ya. Ini ada banyak sekali, hampir ratusan tanaman. Tapi dari sekian luas tempat ini Pak, spot pertama waktu Bapak nanam sebelah mana Pak? Ini yang transfiguration. Transfiguration itu apa itu Pak? Transfiguration itu jenis daripada nama anggur. Oh, nama anggur. Jadi nama anggur itu ya, transfiguration itu satu ya kan, dia mempunyai varietas yang bagus. Kalau di dalam istilahnya orang-orang yang biasa tanam anggur ya kan, dia dikatakan anggur raksasa. Anggur lebih gede berarti? Lebih besar ya kan, satu pohonnya lebih besar ya kan. Dia kalau dalam istilahnya anggur itu figur itu cepat besar dan tahan banting. Tahan banting. Artinya istilahnya tidak rentan dengan penyakit gitu. Dan untuk pemula ya memang itu sangat cocok ya, itu untuk jenis tran ya, jenis ninel, jenis Jupiter itu yang gampang dibuahkan dan istilahnya tahan banting atau rentan atau tidak rentan dengan penyakit. Tapi kalau misal di sini Pak, ini kira-kira ada berapa varietas Pak? Ada berapa jenis anggur Pak di sini? Sementara yang ada di sini itu ada 36 varietas. 36? Ya. Banyak juga ya Pak? Ya, 36. Ya karena memang istilahnya hobi ya, justru di situ saya pengen belajar varietas dari Ukraina bagaimana, yang dari Amerika bagaimana, yang dari Jepang gimana ya kan. Itu saya pengen juga sebagai tantangan juga buat saya gitu kan, bagaimana membuahkan dari Ukraina ya kan, dari Jepang, dari Amerika itu Jupiter itu yang paling bagus ya. Ukraina itu adalah Baikonurnya ya kan, Ukraina. Nah, untuk yang kita ini yang ini Taldun. Nah, Taldun ini kita baru nyoba. Jenis Taldun. Jadi kalau jenisnya itu ada 40-an lebih ya kan, tapi yang baru buah di tempat saya itu baru ada 4. Yaitu Ninel, Jupiter, Tran sama Baikonur. Tadi ada 4 jenis Pak. Kalau dari Pak Tarno paling favorit yang mana Pak? Favorit saya itu ya memang mempunyai karakteristik masing-masing ya. Gimana Pak? Uniknya gimana Pak? Uniknya kalau satu Jupiter. Memang Jupiter itu buahnya kecil. Kecil ya. Tapi rasa tidak ada yang bisa nandingin. Waduh. Jadi rasa Jupiter tak tergantikan ya Pak. Tergantikan. Ada rasa nano-nanonya, rasa mangganya ya kan. Nah, kalau jenis Tran dia mempunyai juicy ya. Artinya juicy itu istilahnya ada manisnya, ada asamnya lah ya kan gitu. Nah, kalau yang karakteristik daripada Baikonur itu memang manis. Manis. Ninel juga manis dan agak kenyal. Nah, kenyal ya untuk yang Ninel gitu. Nah, saya belajar juga untuk yang banyak belajar dari petani Jogja ya kan, hidupnya ya memang dia khusus untuk varietas Ninel. Nah, Jogja ya, Pak? Jogja. Kalau yang Tran itu Roban Grape yang ada di Batang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Kalau boleh tahu Pak, ini atas jenis apa nih Pak? Baikonur ini. Baikonur. Baikonur yang ini. Kalau misal dari ini Pak, dari penanaman ya Pak ya, dari awal nanam sampai berbuah, kira-kira butuh waktu berapa lama sih Pak? Space waktunya? Jadi memang nanam anggur itu ya artinya memang kita harus sabar. Ya tadi kembali lagi kita
senang dulu, Iya. ya kan. Tapi jangan berharap istilahnya kita begitu mau nanam pengen tahu buahnya, gitu. Karena memang anggur itu dia bisa buah minimal maksimal setahun, 1 tahun. ya kan. Itu kalau dibuahkan bisa maksimal. Tapi pohon anggur itu umur 8 bulan, 9 bulan itu dia bisa dibuahkan. Nah, tapi dia istilahnya dengan skala kecil, sesuai dengan umur pohon anggur yang ada. Jadi dia nanti semakin besar, ya dia akan bertambah usia, pohonnya semakin besar, buahnya semakin banyak. Ini, Jadi memang Pak, harus sabar. sedikit pertanyaan ini, Pak. Tadi kan ada berbagai jenis macam anggur ya, Pak. Ada banyak dan rasa yang macam-macam. Kalau di kantor kan ada ya, Pak, ya di depan gazebo itu kan anggur juga. Tapi kenapa rasanya kok beda, Pak? Iya. Apakah dari pengaruh tempat lokasi, cuaca kah, atau ada faktor-faktor yang lain? Kalau anggur itu yang jelas dia itu maunya di daerah yang panas full, ya kan? Dia bisa bagus antara apa itu derajatnya itu Celciusnya itu kalau yang paling dingin itu 20 derajat, 20, 15 sampai 20, ya kan? Panasnya sampai 35 derajat. Itu lebih bagus dan langsung dengan kena sinar matahari full. Kalau bisa sepanjang hari ya dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore ya. Nah, kebetulan di kantor kita itu ya memang jenisnya itu beda. Ya bukan dari kandungan tanahnya karena memang jenis daripada varietas anggurnya itu dia Rizamat sama Red Master dan Isabel. Kalau Isabella sama Red Master itu memang bagusnya buat roastok atau buat batangan. Itu sudah adaptif banget di negara kita. Lebih kuat ya? Lebih kuat perakarannya gitu. Jadi kita yang bawahnya itu ya kan memakai Red Master atau Isabel batangan untuk apa istilahnya untuk pengakarannya, untuk batangannya. Jadi lagu Malaysia ya, Pak, Isabella, Pak. Iya, Isabella betul. Nah, Isabel ya dulu saya juga apa tuh seneng banget dapat Red Master. Waduh, namanya udah keren banget ya, pasti bagus ya gitu kan. Enggak taunya memang buahnya kecil-kecil. Buahnya kecil dan asam gitu. Nah, itu perlu kita sambung dengan yang buah dari impor gitu atau dari Ukraina, ya, dari istilahnya apa itu Amerika atau dari mana gitu kan itu. Jadi artinya kita di grafting atau disambung pucuk. Sambung pucuk istilahnya apa tadi, Pak? Grafting. Grafting. Ya. Jadi bawahnya itu pakai yang Red Master tadi, yang pakai Isabella, atasnya jenis yang lain. Jenis yang lain, yang impor, gitu. Sesuai dengan jenisnya. Ya terserah kita mau pakai yang mana, gitu kan. Pakai yang istilahnya Ninelka, Taldun, ya Jupiter, Boikonur atau Terang. Nah tadi Pak, ini kan tadi spesifikasinya harus terkena sinar matahari langsung ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, untuk yang atas mungkin juga buat pengetahuan juga untuk teman-teman atau untuk sobat kompeten. Untuk atas ini tutupnya jenis bahan apa nih Pak? Iya, memang untuk bertanam anggur itu memang sebaiknya ya istilahnya kalau untuk skala rumahan ya kan, kalau sekalian buat hiasan dan bawahnya untuk garasi ya saya sarankan pakai apa itu plastik UV. Plastik UV itu ultraviolet. Itu memang khusus untuk pertanian. Itu mau pertanian dari anggur kah, dari stroberi dan lain-lain sebagainya. Ya istilahnya untuk betul greenhouse ya, buat greenhouse. Nah tujuannya satu ya memang kalau dipasang dari UV ini satu tidak kena hujan. Karena hujan itu tingkat daripada air keasamannya tinggi sehingga akan mengandung daripada jamur. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau memang bukan berarti tidak bisa ditanam di luar atau di outdoor ya. Bisa ditanam di outdoor ya kan atau di ground ya, yang paling bagus itu di grounding atau di tanah ya kan. Nah, itu cuma biayanya terlalu mahal karena pada saat hujan harus kita semprot. Hujan kita semprot. Kalau nggak kita semprot ya akan datang jamur. Nah, di samping itu istilahnya pada saat nanti timbul bunga ya kan akan rontok dengan hujan. Nah, saya berharap dengan saya pasang UV ini ya kan saya bisa panen istilahnya berkesinambungan gitu. Panennya berkesinambungan. Nah kalau ini sobat kompeten misal pengen nanam nih Pak, pengen nanam anggur di rumah, kan tadi kan kualifikasinya nggak harus yang daerah dingin atau apa, beda ya Pak, seperti stroberi ya Pak ya. Kalau stroberi kan dia harus di daerah yang sejuk, dingin, pegunungan. Tapi kalau misal ini kan bisa di justru yang daerah panas. Nah kalau misal sobat kompeten pengen menanam anggur, ini yang pertama harus disiapin apa sih Pak? Ya, jadi memang kalau untuk menanam anggur itu pertama kali yang harus kita siapkan bibit varietas yang terbagus. Bibit itu minimal kita ambil satu ya. Boleh Pak, boleh. Mas ambil bibit yang satu. Bibit sebesar ini
Ini contohnya ya Pak? Ini contoh ya. Ini umur ya kan sekitar 2 bulan atau 1,5 bulan. Nah dari bibit ini kalau kita membibitkan dari biji sangat lama sekali, ya kan, dan nanti buahnya juga lama kalau dari biji. Ini dari hasil daripada kalau istilahnya kitanya itu adalah sambung pucuk. Sambung pucuk atau di grafting ya, disambung. Oh ini tadi grafting itu ya Pak? Bawahnya ini kita pakai batangan yang namanya Red Master atau Isabel. Oh, yang tadi yang kantor itu ya Pak? Ya kan, yang atas ini kita pakai batangan ini Ninel. Nah mulai tanam ini setelah kita mendapatkan bibit yang berkualitas, ya mohon maaf ya kan, istilahnya keluhan daripada orang-orang itu ya saya tidak ini ya, artinya kalau kita tidak jelas varietasnya, begitu ditanam ada buahnya nanti menyesal. Ya kita beli saja yang sudah jelas varietasnya, dan ini diambil dari pucuk yang sudah buah. Oh langsung gitu? Langsung, jadi indukan yang sudah buah. Setelah kita menemukan bibit yang istilahnya yang varietasnya bagus sesuai dengan jenisnya, baru kita tanam. Untuk menanam itu kalau kita menggunakan pot, ya kan, itu gunakanlah pot yang minimal diameternya 60. Lebih besar lebih bagus. Potnya itu ya Pak? Potnya. Nah, setelah kita punya tempatnya, ya kan, kita harus mengetahui media tanam. Ya, intinya kalau saya garis bawahi, media tanamnya itu harus poros. Yang dimaksud dengan poros itu disiram, ya kan, itu airnya langsung kering. Oh, disiram langsung kering. Nah, disiram langsung kering. Nah, dia butuh kelembapan saja gitu. Tidak boleh dia tergenang air. Kalau istilah tenggorokan yang penting basah dikit. Yang penting basah dikit aja gitu, basah dikit aja gitu. Jadi artinya itulah. Nah, kalau untuk pengalaman saya itu dari humus bambu saya campur dengan sekam bakar, ya saya fermentasi. Oh, mungkin ini ya Pak ya? Ini apakah ini juga, ini kan tanah ya Pak, media tanah ya Pak? Tadi apa aja Pak untuk media tanahnya? Ya media tanahnya ini berarti ada sekam bakar, ada humus bambu, dan ada tanah yang di bawah pohon bambu. Tanah yang di bawah pohon bambu. Akar-akarnya. Akar-akarnya. Kan lembut-lembut itu ya Pak? Iya, itu akar-akarnya justru bagus. Jadi akar-akar bambu ya kan kita kumpulin, campur dengan tanahnya, kita campur dengan daun-daun bambu yang sudah busuk, ya kan, kita campur dulu dengan sekam bakar. Perbandingannya ya paling gampang satu-satu lah, kalau istilahnya sekam bakarnya satu karung ya, atau 1 ember. Nah istilahnya apa itu, humus bambunya 1 ember. Tapi itu nunggu busuk dulu atau enggak Pak? Ya perlu difermentasi. Ya. Kita siram dengan namanya E4. Ya kan, kita siram ya kan, terus kita fermentasi dulu, kita tutup pakai karung, diamkan selama 1 bulan. 1 bulan, nah, itu baru bisa dipakai. Baru bisa dipakai. Setelah 1 bulan kita buka ya kan, kita angin-anginkan dulu. Kita angin-anginkan dulu ya kan. Nah setelah dia dia tumbuh rumput kecil, nah berarti media tanam itu udah siap kita gunakan. Itu kalau kita pakai yang di pot, dengan catatan pot untuk menanam penempatannya harus full matahari. Full matahari. Nah begitu juga kalau yang di tanah, itu tanahnya yaitu secara singkatnya berarti dibuat aja 1 meter panjang, lebar 1 meter, kedalaman 60 cm. Nah, setelah digali dibiarkan dulu selama 2 minggu. Oh, jadi kayak kolam kayak gitu dong? Iya. Uapnya biar keluar dulu. Nah, setelah 2 minggu baru bisa media tanam tadi ditaruh di lubang tersebut. Tapi tetap dikasih yang ini tadi ya Pak, tanah yang dari itu ya? Ya, tetap tanahnya media tanahnya ini. Nah, penanamannya itu jangan sampai dikubur sampai batangnya ke atas, cukup di sininya saja. Cukup bawah aja itu ya Pak? Pas ininya, pas dia. Kalau dia ketutup nanti dia akan tumbuh akar lagi di sini, gitu. Akar karena sambungan dari ini ya Pak, ya dari atas? Iya, nanti akan tumbuh akar lagi, akan mengakibatkan pohon anggur ini stuck. Jadi nutrisinya hanya cukup di sini saja. Tapi ada cara tersendiri nggak Pak untuk menyambung ini Pak tadi? Iya, tadi ya mungkin kita memang harus belajar juga ini ya, harus karena jeli ya, Pak? betul harus jeli ya, dan alat-alatnya juga harus kita sterilkan ya kan, cara motongnya seperti apa, ya itu mungkin kita bisa belajar khusus grafting gitu mungkin. Grafting ya Pak? Grafting. Ini plastik atau bukan Pak? Ini plastik. Plastik biasa itu? Atau ada jenis plastik khusus? Ada plastik khusus namanya parafilm ini. Parafilm? Ya, parafilm. Jadi pada saat nanti nyambung dia akan pecah sendiri. Oh, otomatis pecah ya, itu ya Pak? Pecah sendiri. Ini umur berapa nih Pak tanaman ini segini? 1 bulan setengah. 1 bulan? Iya. Kalau misal nih Pak, kita kasih bocoran dikit itu ya Pak. Kalau misal udah umur segini 1 bulan, kalau misal kita berbisnis bibit itu ya Pak, tanaman seperti ini, kalau misal dijual harga berapa Pak perkiraan? Ya kalau di tempat saya terus terang 150.000 itu paling murah. 150.000.
Itu untuk varietas jenis apa itu Pak? Atau semuanya segitu? Khususnya untuk yang umum ya. Yang umum ya? Yang umum ya, seperti Ninel, Jupiter, ya kan, Tran, ya kan, yang gampang-gampang ya istilahnya. Itu 150.000. 150.000. Ya. Kalau yang seperti ini, Yang ya, ini gede nih, Pak, yang belakang. gede ini ya kita udah kirim, ini udah 1,5-an lah. 1,5 nih Pak. Ya udah ada buahnya, gitu, udah ada pesen itu ya. Itu jenis Ninel itu. Ini bikin sendiri Pak Tarno? Iya, bikin sendiri semua. Ini Ninel ini ya Pak? Ninel ya. Itu baik. Baikonur, Karnival. Banyak juga ya Pak? Iya. Ini 1,5 juga nih Pak segini? Iya. Udah sampai kirim kemana aja nih Pak? Kemarin kita kirim ke Papua. Waduh, jauh, Pak. Ya kan, ya lumayan, ya kan persentasenya 85% lah. Ya kan kita kirim 20 yang hidup, ya kan. Itu kita 20 yang hidup 18. 18. Ya. Berarti tinggi ya Pak persentasenya? Ya, 90% alhamdulillah ya? kita pakai Lion parcel Ekspedisi ya Pak ya? Ekspedisi ya. Tapi kalau misal ini Pak dari buah sendiri yang selama ini kan udah berjalan cukup lama ya Pak, lumayan ya Pak ya. Ya 1 tahun lebih ya. Ini ada rencana untuk wisata petik anggur sendiri nggak sih Pak? Sementara karena saya istilahnya di sini skalanya masih kecil ya. Sementara yang berkunjung di sini saya persilakan metik, rasain dulu lah, nyicipin iya. dulu gitu ya. Gratiskan dulu biar orang mengerti ya kan. Oh ini buah anggur yang dari Ukraina, ini dari Amerika, ya kan dari Jepang gitu kan. Istilahnya biar mengetahui sensasinya rasanya masing-masing gitu. Jadi nggak saya jual dulu karena memang skalanya masih kecil ya kan. Saya suruh nyobain sesuai dengan jenis-jenis anggur. Nah, karena saya tulis di tiap pohon jenis anggur dan buahnya gitu dirasakan. Tapi sama sih Pak, terus terang saya sebagai orang awam ya Pak ya. Saya taunya anggur ya cuma bulat, ungu doang udah gitu Pak. Nggak tahu jenis yang ini, jenis itu gitu kan. Tapi semenjak kesini ada tulisan Jupiter, ada ini Isabella, terus juga tadi Ninel ya. Ternyata ada banyak sekali jenis varietas ratusan anggur itu ya Pak. Ya, jenisnya ratusan. Nah, ratusan. Saya di tempat saya baru ada 35-an lebih lah. Tapi ini Pak, kita berbicara lagi tentang anggur ya Pak. Ini kita pinjam sebentar. Namanya orang minum anggur kan pasti pengennya dia cepat berbuah, kemudian pengen berhasil, pengen jadi apa istilahnya tanpa dia nanti tanamannya mati. Biasanya Pak kesulitan atau tantangan atau kesalahan kesalahan yang biasanya dialami oleh petani yang masih mencoba-coba Pak atau awam itu biasanya apa sih Pak yang membuat tanaman anggur itu tidak bagus hasilnya gitu Pak? Karakteristik daripada tanaman anggur itu sendiri memang satu tadi ya kan, satu media tanamnya harus poros. Poros itu artinya cukup kelembapan saja. Yang kedua ya kan, setelah kita tanam ya biasanya kadang-kadang timbul stuck. Stuck itu artinya dia tidak mau tumbuh lagi. Nah kalau stuck itu kita potong. Kita potong nanti dia akan keluar pupus lagi. Nah pupus itu akan memberikan regenerasi lebih bagus lagi, gitu kan. Nah, untuk anggur dari mulai tanam ya sampai berbuah itu ya kalau memang buahnya mau maksimal setahun. Tapi terkadang kembali lagi tadi 8 bulan, 6 bulan kadang-kadang sudah berbuah. Tapi kalau kita memang tega memang sebaiknya kita buang buah itu. Biar nanti istilahnya nutrisinya nggak kebuah. Cukupkan dulu umur daripada anggur itu. Jadi dibuangnya itu ketika dia baru berbunga itu atau kecil atau ketika dia udah mulai muncul ini ya Pak? Bunga kita buang. Kita buang. Jadi nutrisinya biar nggak masuk ke bunga. Kalau bunga kan di sini ya Pak ya nanti ya Pak? Berarti dipotong langsung dari potong di sini Pak? Ya, nanti dia akan timbul tunas baru lagi. Nah, untuk membesarkan daripada batang. Jadi nutrisi batangnya biar kuat dulu gitu. Nah, itu kalau memang istilahnya kita tega, tapi kadang-kadang kita sayang ya baru buah gitu ya. Buah pertama nih Pak. Iya, buah pertama gitu kan itu. Nah, jadi sederhana saja ya kan tanaman anggur ini tadi artinya penyiramannya cukup 2 hari sekali. 2 hari sekali. Nah, ya kan terus kita sering kontrol ya kadang-kadang ada buah hama ulet ya hama anggur hama jamur ya. Untuk istilahnya itu pencegahan daripada mengobati ya kita semprot. Nah, kalau semprotnya sendiri pakai ada khusus namanya amistratob atau antrakol anti jamur ya. Itu udah aplikasinya sesuai dengan yang dibungkusnya untuk mengaplikasinya gitu. Jadi kalau hanya pohonnya 1-2 ya itu kita beli juga cukup sampai buah juga cukup karena penggunaannya sangat sedikit sekali. Ya, sangat sedikit sekali. Gitu. Nah, pemupukannya kalau ini udah usia sekitar 2 bulan, 3 bulan, pemupukannya cukup pakai NPK saja. NPK? Iya, NPK. Karena NPK itu jenis daripada
pupuk majemuk. Jadi sudah mewakili nitrogennya, ya kalsiumnya, ya kan, N, ya kan, natrium, kalium, ya kan, sama apa itu satu lagi lupa saya. Oh, kalium ya, kalium. Fosfor, natrium, fosfor dan kalium, NPK ya. Tapi kalau misalnya nih Pak, buah anggur sendiri tanamannya itu termasuk tanaman jangka panjang berarti ya Pak ya? Bukan yang cuma sekali buah terus langsung dibuang, itu bukan ya Pak? Ya, jadi memang kalau untuk anggur itu ya kita memang investasi jangka panjang. Jangka panjang. Nah, jadi masa buahnya itu bisa puluhan tahun. Puluhan tahun? Iya, puluhan dari tahun. Satu pohon ini? Iya, bisa puluhan tahun ya kan. Asal kita ngerawatnya dengan baik. Semakin besar pohonnya, ya kan semakin banyak Makin buahnya. banyak buahnya Pak. Nah, cuma ya artinya perlu pemeliharaan juga gitu kan. Tapi nggak sulit-sulit amat sih yang sudah saya lakuin nggak terlalu orang sulit yang kita dibayangkan bahwa anggur nggak akan buah, insya Allah. Kalau kita istilahnya seneng, ya kan, kita menyatu dengan pohon itu, ya kan, kita ajak komunikasi, ayo buah, pohon anggur kita buah yuk, gitu. Ya kita kan namanya dia makhluk hidup juga kan, gitu kan. Ya sambil kita doain, ya kan. Kalau perlu kita sholawatin, ya kan, iya kan, benar. Jadi disambut langsung salawatan Pak. Iya, gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya nih Pak, di sini ada luas tanahnya ada berapa luas Pak? Ya memang tanah saya nggak terlalu luas ya, ini paling sekitar 300 meter ya. 300 meter. Nah, sisa dari apa dulunya saya buat bengkel motor sama buat apa itu ruang warung sedikit warung listrik ya, nah sisanya ini ya kan saya buat anggur. Tadinya sih ya rencana saya semula itu tadinya di sini ada bangunan apa itu toko bangunan, di sini buat tempat batako, pasir. Materialnya di sini. Materialnya di sini. Tapi ternyata kok lebih indah anggur ya gitu kan. Dan kok lumayan juga hasilnya gitu. Tapi kalau misal nongkrong juga lebih enak di pohon anggur Iya, Pak, bukan di material Pak. Itulah. Nongkrong di batako ya Pak. Iya. Itu alhamdulillah buat santai-santai ya kan, cucu pada main di sini, pada nyicipin anggur di sini, ya ini kepuasan tersendiri buat saya gitu kan. Saudara datang ke sini ya kan bisa ngerasain metik sendiri, cucu saya bisa main di sini ya. Ternyata manfaatnya lebih bagus seperti ini ya gitu kan ya. Kalau kita nilai finansialnya ya nggak tahu ya. Tapi segi daripada apa itu kepuasan batin ya kan, dan merasakan hasilnya, terus lingkungannya bisa dinikmati orang banyak, ya kan, saudara, ya kan, teman-teman ya. Sepertinya kok lebih representatif untuk buah anggur. Saya langsung membayangkan berimajinasi loh Pak, Lebaran, keluarga kumpul di sini makan bersama, metik anggur sendiri itu ya Pak. Itulah yang saya yang saya harapkan seperti itu ya. Apalagi saya bentar lagi kan ya sebagai PNS kan mau purna bakti. Minimal saya punya happy kesenangan lah gitu kan setelah saya ya mohon maaf gitu. Di samping kita sudah ibadah selesai ya, misalnya kita punya kesibukan gitu kan. Di balik kehijauan dan juga pengangguran tadi ya Pak ya. Iya, pengangguran. Ternyata tersimpan investasi yang besar juga lumayan ya Pak. juga. Kalau kita segala sesuatunya kalau kita tekuni ya kan, istilahnya kalau saya bilang, kalau saya sebagai guru juga ya kadang-kadang saya bilang ya kan, sebagai manusia itu kita hanya cukup 3. 1 yaitu usaha maksimal, ikhtiar maksimal, doa maksimal, ketentuan milik Allah. Udah itu aja. Yang penting kita senang. Pasrah semua ya Pak ya. Betul ya. Tapi sambil tetap berusaha. Betul. Ikhtiar doa itu nggak boleh tinggal. Harus itu kan. Apalagi ditambah dengan 5 waktu, ditambah sunah-sunahnya ya kan. Karena memang saya doanya cuma itu. Ya Allah berikanlah saya rezeki keberkahan, ya kan, rezeki saya nanti saya buat ibadah pergi haji dan buat sedekah. Ya kan itu aja ya kan. Ya Allah berikan kesehatan. Sehat saya untuk perkasa buat bukan untuk perempuan, perkasa untuk ibadah gitu. Perkasa untuk ibadah gitu kan. Ibadah itu perlu keperkasaan. Bangun pagi dingin ya kan, mandi. Itu kalau kita nggak perkasa, kita nggak akan bisa gitu. Kita harus kuat untuk apa? Untuk melawan tadi. Niat juga. Ya niatnya ya kan, niatnya dibarengi gitu. Istilahnya mungkin boleh nerimoin pandum tapi kita tetap harus berusaha. Harus gitu. berusaha. Betul. Tapi ini Pak, sedikit informasi aja Pak. Tadi kan dengan luas seperti ini ya Pak ya, perkiraan dari Bapak sebagai dari Pak Tarno sebagai praktisi itu ya Pak ya, praktisi langsung di dunia anggur. Kalau dengan luas seperti ini dan juga dengan perkiraan tanaman seperti ini bisa menghasilkan anggur sampai berapa ini Pak? Berapa kilo Pak, atau berapa ini Pak sekali ini Pak? Kalkulasi kasar ya. Kalkulasi Jadi aja. saya punya pohon yang saya buat di tanah, itu semuanya itu sekitar ada
25 pohon. 25 pohon. 25 pohon kalau rata-rata 1 tahun itu istilahnya udah dia berbuah. 1 tahun saja dia istilahnya anggur itu buahnya 5 kilo kali 25. Iya Pak. Ya tinggal kalikan istilahnya per kilonya istilahnya sekian rupiah gitu kan. Saya itu rata-rata 60.000 lah gitu. Iya, Pak, betul. Ya udah Apalagi lumayan kan lah yang gitu. termasuk varietas yang unggul ya Pak. Iya Bukan betul. cuma Apalagi yang, ada sensasi bahwa dia pengunjung silahkan datang sendiri, datang sendiri kita kilo. Nah, tinggal kita kalkulasi aja. Tapi sementara ini saya berharap semua orang yang lewat di sini saya suruh mampir, silahkan rasakan beraneka macam anggur gratis. Saya bilang gitu. Sensasinya, Iya sensasinya. ya, Pak, ya. Tadi ya. namanya apa Pak? Pak Deno. Pak Deno Grab. Itu dari mana inspirasinya Pak? Ya, Atau Kak. sering dipanggil Pak D kah? Nah di situ karena di sini kan tadinya kan kalau saya masih ngajar dipanggil Pak Guru gitu Ya. kan. Karena saya berangkat lebih tua sekarang manggilnya Pak D. Iya betul. Iya kan, Pak D gitu ya. Pengen minta cabenya karena saya dulu nanam cabai, nanam terong ya kan. Pak D minta cabenya, Pak D minta terongnya, ya monggo lah gitu kan. Nah udah satunya Pak Deno Grab ya. Pak Deno Grab itu nggak tahu Grab itu kan anggur ya, berarti kebun anggur di Pak Deno gitu aja, itu aja singkat aja gitu kan. Tapi ini Pak, ini kan kita di daerah Bogor ya Pak. Ini ibarat kata kalau misal daerah Bogor tanah ya memang masih tersedia ibarat kata ya Pak ya. Tapi gini Pak, kalau misal kita beranggapan Pak Tarno sekarang posisinya karena kantor kan di daerah Durensawit ya Pak, di Jakarta Timur. Di daerah Jakarta Timur warga bisa nggak sih Pak mempunyai lahan yang seperti ini kira-kira Pak? Di Jakarta Timur itu memang wilayahnya cukup bagus ya. Saya sendiri di sana ya istilahnya sudah muter-muter juga. Bahkan guru saya ada di sana terus terang. di sana, Ya. Pak. Guru saya terus terang saya anggap guru ya. Itu yang namanya Yatno Gondrong. Dia perkebunan anggur Sinakal. Di daerah mana? Di daerah Jalan Malaka, Jalan Malaka. Durensawit. Deket dong Pak. Iya dekat, makanya pada saat saya belum mulai, saya memang sering belajar dengan beliau. Terus terang aja, ya sering. Mas ajarin saya bagaimana grafting, ya kan, bagaimana mengembangkan biak, kan anggur, bagaimana pengendalian hamanya, bagaimana pasca panen, gitu kan semuanya. Ya, alhamdulillah dengan senang ya beliau menerima saya, ya artinya saya belajar. Setelah itu saya beli bibit dengan beliau. Oh dari Pak ini tadi. Dari Pak. Dan kebetulan juga Pak Mas Yatno Gondrong itu juga pegawai Pemda DKI juga, PJLP, DKI Kecamatan Durensawit. Ya. Jadi memang berangkat dari sana itu. Ya. Jadi memang sebenarnya bisa juga ya Pak ya di daerah Jakarta Timur untuk mengembangkan Sangat mungkin. Dan bahkan udah dibuktikan di Jakarta Timur sama Mas Yatno itu, Yatno Gondrong udah dibuktikan. Udah jalan juga itu, sudah Pak? jalan juga. Dan bahkan mungkin dia lebih besar ya. Dan variasi daripada jumlah pohonnya lebih banyak beliau gitu kan. Karena saya belajarnya dari beliau dan sebagian besar pohon-pohon saya dari beliau. Tapi kalau di sini juga menerima ini Pak, pembelian bibit juga Pak. Ya. Jadi memang saya juga terus terang aja dari pemasukan bibit ya kan. Nah bibit itu juga artinya tidak hanya jual lepas gitu. Jadi bahkan yang jual besar-besar kalau beli dengan saya jual, saya monitoring. Oh, monitoring juga. Jadi saya nggak salah pas aja gitu. Apa keluhannya ya kan, bagaimana kendalanya gitu kan. Kalau ada masalah di pohon ya mungkin pohonnya saya ambil dulu, saya rawat dulu gitu kan. Saya tukar dengan yang bagus gitu. Jadi ada maintenance Iya Pak, ya. betul. Nah, sehingga yang beli ini ya merasa istilahnya kalau dia perlu belajar ya kita istilahnya transfer aja ya kan, apa yang saya punya saya kasih gitu kan. Justru saya tadi misi saya itu bagaimana kita bisa menularkan virus pengangguran pengangguran gitu kan. Jadi ternyata di tahun 2021 tuh nggak cuma beli mobil sama motor yang ada servis Pak, beli anggur juga ada servis. Ada servisnya ya, ada servisnya. Apalagi kalau misal belinya di Pak Deno Grabs. Nah, Waduh, iklan langsung nih Pak. Mudah-mudahan ya khususnya yang ada di wilayah Desa Rawapanjang ya kan, Cibinong ya kan, Kampung Kelapa dan sekitarnya, ya yuk bareng-bareng lah kita sama-sama ya kan belajar ya kan, siapa tahu menjadi sentra daripada anggur gitu kan ya. Impian saya, harapan saya satu rumah satu pohon dengan jenis yang berbeda kan ya gitu. Satu Mungkin rumah pohon. nggak menutup kemungkinan juga selain anggur nanti di sini banyak juga tanaman yang lain itu. Betul, bisa dikembangkan ya, tanaman obat herbal ya kan ya, terus tanaman hias gitu kan. Ini benar-benar investasi di masa tua ya Pak. Ya, mudah-mudahan investasi dan memang kesukaan saya ya, hobi saya gitu. Ini deh Pak, kita nanti sebelum kita jalan-jalan keliling ya Pak, sebelum kita muter untuk melihat jenis-jenis varietas, sedikit dong Pak kasih sedikit closing statement Ya. atau juga sedikit
motivasi kepada teman-teman, terutama nih anak-anak SMK itu ya Pak ya, di kala seperti ini, atau apa sih yang harus dilakukan ke depannya biar lebih semangat lagi, terutama yang pengen juga berkecimpung di dunia pertanian dan pengen menularkan virus pengangguran itu Pak. Sedikit Pak, silakan kepada sobat kompeten Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sobat kompeten, khususnya saya sendiri juga sebagai guru di SMK, ya saya sering mengatakan SMK bisa. Saya sering mengatakan ente bisa apa? Saya bilang gitu kan. Semuanya bisa, asal satu niat yang kuat, ya kan. Ya tahan banting, intinya tidak gampang putus asa, ya kreativitas dan motivasi diri, gitu kan. Jadi kalau orang istilahnya itu punya motivasi, punya kreativitas, ya kan, punya pantang menyerah, ya insya Allah sesuatu yang diangankan atau dicita-citakan pasti akan berhasil. Contohnya ya kan istilahnya saya latar belakang saya sebagai guru di mesin selama 35 tahun. Tapi saya beralih karena kemarin ada masa pandemi, ya kan istilahnya saya gunakan ngajar juga enggak, ya kan kadang-kadang ngajarnya juga online gitu kan. Nah, saya pakai untuk belajar anggur. Ya, alhamdulillah selama 1 tahun ini, ya kan, alhamdulillah sudah ada hasilnya. Nah, saya hanya berpesan kepada anak-anak SMK khususnya, ya dan semuanya pada umumnya, ya kan, ciptakan peluang-peluang daripada yang ada di sekitar Anda, ya kan, peluang apa saja ambil, ya kan. Jangan takut mencoba, ya kan, hanya jangan takut berangan-angan. Kalau hanya berangan-angan saja kita nggak praktek, ya kan, nggak ada hasilnya. Kita coba, kita aplikasikan, kita tahu gagal berhasilnya kita tahu, gitu. Setelah kita coba, ya kan, kita praktekkan, kita aplikasikan, baru kita belajar terus dan terus belajar. Insya Allah nanti akan ada hasilnya. Nah itu aja. Jadi artinya belajar dan belajar langsung aplikasi praktek. Jangan berangan-angan. Lakukan apa yang ingin dilakukan. Yang penting positif untuk bisa menjadi, mudah-mudahan menjadi nafkah kita, menjadi istilahnya mata pencarian kita nantinya. Sesuatu hal yang kita senangi, ya kan, kita laksanakan yang positif bisa ada nilai jual, insya Allah pasti ada hasilnya. Dengan ketentuan tadi, ikhtiar maksimal, doa maksimal, usaha maksimal, ketentuan milik Allah. Itu saja mungkin pesan dari saya kepada generasi muda, khususnya pada siswa SMK dan umumnya pada generasi muda Indonesia. Mudah-mudahan musibah corona ini cepat berlalu dan mudah-mudahan kita bisa aktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak. Tadi sedikit ada intinya itu untuk anak-anak SMK dengan tagline yang SMK bisa ya Pak ya. Yang penting action, jangan cuma angan-angan. Jangan angan-angan ya. Itu aja. Jadi karena saya kadang-kadang pada saat ngajar ya praktek gitu ya. Ada anak yang hanya ngeliatin saja gitu kan. Dia nggak mau megang. Nah, saya kadang-kadang suka iseng terus terang aja karena saya orang otomotif, saya ambil oli, saya laburin aja, kerja kamu. Biar megang bagaimana rasanya megang kunci pas, bagaimana rasanya megang kunci sok, ya bagaimana cara mengendorkan baut, ya kan itu semuanya ada SOP-nya, standar operasional prosedur, semuanya ada aturannya. Nah kalau aturan itu nggak diterapkan, cara penggunaan alat, menerapkan K3-nya, kesamaan kerja yang nggak diterapin, ya karena tadi kembali. Sedikit kita istilahnya visi daripada SMK. SMK bisanya harus kompeten. Nah kompeten tadi mempunyai 3 unsur. 1 dia knowledge, pengetahuannya, ya kan. 2 skill, ya betul. Ya kan. 3-nya attitude nih. Nah betul. Attitude-nya ini saya sering kemarin saya sampaikan. Jadi Anda itu pengetahuannya hebat, skillnya hebat, tapi sikapnya, attitude-nya tidak sesuai penerapan di profesional tadi. Contoh, Anda seorang operator mesin bubut, contohnya, ya kan, Anda skillnya hebat, pengetahuannya, skill, ya kan, motoriknya hebat, pengetahuannya hebat, attitude-nya Anda lemah. Nah lemahnya ini Anda akan berakibat fatal karena K3-nya nggak diterapin, prosedur SOP-nya nggak diterapin, Anda akan celaka di situ. Betul, Pak. Nah ini, jadi yang namanya kompeten itu 3. 1 adalah pengetahuannya oke, 2 skillnya oke,
attitude-nya oke. Iya betul. Apalagi terutama yang nanti ternyata terjunnya ke dunia yang mengharuskan bersosial ya Pak ya. Betul. Itu tuh sangat penting apalagi bekerja sama dengan rekan kerja. Gitu. Bagaimana kita bisa menempatkan diri, bagaimana kita bisa tegur sapa, bagaimana kita menempatkan kita sesuai dengan proporsional gitu kan. Oh ya, ini tugas saya kok itu tugas dia. Jadi jangan sampai istilahnya saling menyalahkan, justru saling mengisi ya kan. Kalau istilahnya orang Jawa Barat sini saling asah, saling asih, saling asuh gitu. Gitu. Luar biasa Pak, obrolannya luar biasa sekali Iya. dengan Pak Tarno. Jadi dari Jakarta ke Bogor di sini kita dapat ilmu yang banyak sekali Pak. Yang ternyata Pak Tarno dari backgroundnya mesin bisa juga punya kebun anggur ya Pak ya. Dari yang biasa otak-atik mesin sekarang jadi pengangguran. Pengangguran. Oke Pak Tarno, terima kasih. Setelah ini kita akan keliling dulu. Boleh, Pak, boleh. Tur, Ya. kita tur Pak Deno Grabs gitu ya Pak. Kita juga pasti sobat kemudian juga penasaran nih, ada jenis apa aja sih, seperti apa contohnya. Tadi kita sudah dengar yang Isabella, ada yang Nainil dan juga lain-lain ya Pak ya. Dan sekalian Anda bisa nyicipin. Waduh, itu yang paling ditunggu Pak. Anda bisa nyicipin, Anda bawa gunting, ya silakan. Itu maaf guntingnya Mas Abro.